Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 4 saham pilihan pemirsa dari perbankan Big Cap, lebih direkomendasikan BBCA untuk buy, supportnya di 8.125, resistennya cukup jauh di 8.650, BBRI 4.241 hingga resistennya 4.510. Dari pertambangan batubara ada Adaro, ternyata juga lebih direkomendasikan 3.800 hingga 4.090. Konsumer Unilever 4.710 hingga resisten terdekat ada di 5.000 pemirsa, juga direkomendasikan buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini, dua dari perbankan Big Cap, BBCA dan juga BBRI. Apakah ini juga salah satu antisipasi Pak untuk rilis kinerja kuartal ketiga di 2022 Pak Rio? Ya, betul Pak. Jadi umumnya big banks, terutama blue chip ya, blue chip, pada dasarnya punya kinerja yang relatif lebih tahan goncangan, dan jika itu terjadi maka aliran dana biasanya kalau aliran dana masuk, mereka akan masuk dulu ke saham besar, baru lama-lama turun ke saham yang kapitalisasi lebih kecil. Jadi BCA BRI biasa menjadi market mover buat indeks. Di sisi lain, untuk tingginya harga batu bara, maka Adaro akan mendapatkan benefit dan meningkatnya consumer di era normal, new normal ini akan Oke. menjadi benefit juga buat Indonesia. Baik, kita fokus ke BBCA terlebih dahulu Pak Rio. Ya. Support dan resisten range-nya cukup lebar Pak, 8125 hingga 8650. Analisis Anda secara teknikal untuk BBCA. Ya, untuk technical, BCA ini sedang menguji level all time high lamanya, itu di kisaran kurang lebih 8.300, tapi dengan swing low di 8125. Jadi pada dasarnya segala koreksi yang terjadi di BBCA itu masih dalam teritori tren naik, Pak. Jadi kesempatan buy and weakness itu menjadi menarik jika ada koreksi di BBCA. 8650 ini target sampai kapan Pak Rio? Ini target kita bisa expect sampai akhir bulan, itu masih reasonable, Pak. Untuk akhir tahun Pak, dengan memanfaatkan momentum window dressing, kemana arah untuk BBCA? Oke, kalau untuk akhir tahun, maka ini hanya kalau BBCA bisa melampaui 8.800, maka 992, 9.300 akan sangat mungkin untuk BCA. Dengan catatan mampu melewati 8.800 ya? Ya, betul. Oke, penutupan hari ini 8.300 menguat di 0,61%. Tadi level tertinggi di 8.475. Kita beralih ke saham pilihan kedua, BBRI. Pak Rio, pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini. Di penutupan sesi kedua melemah di 0,23% di 4.290. Oke, jadi posisi BRI sekarang ada di area dekat area support konsolidasi di level 4240, 4230, dan terlihat ada gap down yang terbentuk itu di sekitar awal bulan awal bulan Oktober itu di level 4.510. Jadi biasanya area gap itu akan menjadi area yang cenderung dicapai dan menjadi resisten baru untuk saham tersebut, Pak. Baik, dengan target price tadi untuk BBRI hingga 4510. 4510. Iya, target untuk seminggu ke depan, Pak Rio? Untuk BRI ini lebih ke jangka pendek untuk seminggu ke depan. Baik, lagi-lagi nih untuk BBRI target jangka sampai dengan akhir tahun maksud saya Pak Rio. Oh, oke. Kalau untuk akhir tahun mungkin kita bisa lihat memang secara pola, secara tren masih tidak sebagus BCA. Jadi secara konservatif saya lihat target akhir tahun setidaknya menutup gap yang cukup besar di April, itu di kisaran 4.750 hingga 4.800 dengan titik psikologis di 5.000, Pak. Oke, dua saham pilihan yang sudah kita bahas, BBCA dan BBRI, pemirsa. Kita akan lanjutkan ke saham pilihan ketiga dari pertambangan batubara. Adaro tampaknya lebih direkomendasikan. Tapi sebelum membahas Adaro, Pak Rio, hari ini saham-saham pertambangan batubara yang masuk ke dalam kategori big cap-nya justru mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak. Bahkan PTBA auto reject bawah justru pada perdagangan hari ini. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan, Pak Rio, untuk mulai cicil masuk dengan ekspektasi tadi kinerja mereka akan tetap solid di kuartal ketiga 2022 ini? Ya, ini kalau saya kembali ke Adaro, Pak ya, ke Adaro, maka secara tren jangka
panjang masih sangat bagus. Jadi pada dasarnya selama Adaro berada di atas support, let's say support yang lebih konservatif di moving average 50 di level 3750 itu tetap menjadi entry point yang menarik ketika terjadi koreksi di saham ini, Pak. Dengan tren jangka panjang masih positif. Targetnya Pak Rio sampai dengan akhir tahun paling tidak? Kalau untuk akhir tahun kita lihat 4.500 hingga 4.600 masih masuk akal secara teknikal. Baik, sebelum kita membahas saham pilihan yang terakhir Pak Rio, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami mengenai saham pertambangan batubara kebetulan juga ada nih Pak. Kita langsung coba bahas saja. Ada Bapak Susilo yang ada di Blitar menanyakan saham PTBA yang hari ini tampaknya koreksi cukup dalam. Mungkin auto reject bawah Pak Rio. Bagaimana analisis Anda untuk PTBA 3960 melemah di 6,82%? Apa yang terjadi sehingga Oke. ARB untuk PTBA? Kelihatannya ini ada hubungan dengan ini ya, pembelian. Saya belum terlalu update namanya, tapi ada pembelian yang dilakukan oleh PTBA atau yang diminta untuk dilakukan oleh PTBA, Pak. Ini untuk PTBA. Tapi kalau kita bicara secara teknikal, support PTBA memang sudah jebol 4140 itu jebol. Jadi pada dasarnya kalau dia tidak bisa bertahan di atas 4000 dalam sehari 2 hari ke depan, maka tendensinya itu dia downtrend jangka pendek, tapi jangka panjang masih uptrend sebenarnya, Pak. Dengan memanfaatkan pelemahan yang terjadi Pak Rio, dengan ekspektasi tadi kinerja mereka akan tetap solid di kuartal ketiga. Kalau ingin ambil posisi dengan memanfaatkan momentum pelemahan, level berapa yang direkomendasikan untuk PTBA? Oke, dengan mengingat hari ini ARB, maka coba tunggu di level ARB besok. Oke. ARB besok. Kalau sudah di besok nih, besok setelah ARB tidak ARB lagi, sudah muncul bid, itu bisa jadi momentum trading jangka pendek untuk di PTBA, Pak. Baik, PTBA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Susilo yang ada di Blitar. Pak Rio, kita lanjutkan untuk saham pilihan yang terakhir ada Unilever, Pak. Analisis merekomendasikan untuk Unilever hari ini ditutup menguat di 1,45%, 4.900, dan tadi beberapa menit jelang penutupan sempat koreksi dalam, tapi tidak berlangsung lama, ditarik kembali ke atas ke 49 dan tadi sempat menyentuh di 4810 Pak Rio. Oke, jadi menjelang result yang akan dirilis bisa jadi kalau dengan pergerakan Unilever yang ada saat ini bisa jadi reportnya itu nggak jelek, istilahnya seperti itu. Dan kalau kita lihat kali ini baru pertama kalinya secara trend, secara moving average Unilever itu berada di atas MA50 dan 100, kisaran 47 sampai 4770 yang relatif berdekatan. Jadi pada dasarnya secara teknikal 4.700 akan menjadi support yang sangat kuat. Kalau dia bisa melewati 5.000, itu sebenarnya momentum untuk Unilever bergerak uptrend kembali, Pak. Dengan target price terdekat dan jangka menengah, Pak Rio? Oke, kalau jangka pendek tadi 5.000, kalau untuk jangka menengah bisa expect ada di 5.400 ya Pak ya, 5.400 hingga 5.500. Baik. Untuk sementara yang bisa dihitung. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBCA, BBRI, Adaro, kemudian juga Unilever pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Saya akan coba bahas pertanyaan dari Shirley terlebih dahulu dari Munduk ini Pak. Selamat sore, SMDR apakah masih bisa dibeli tidak? Atau ingin masuk nih Pak untuk SMDR, direkomendasikan atau tidak, dan entry level berapa yang bisa diperhatikan? SMDR menarik untuk masuk jika mencapai 2100 dengan area resisten di 23, agak lebar 23. Jadi strateginya lebih ke swing trading aja. Oke, penutupan hari ini di 2240 melemah di 2,61%. Tadi level terendahnya ada di kisaran 2100-an juga. 2100 support kuat. Ya, oke. Jadi kalau ingin masuk level yang lebih direkomendasikan tunggu koreksi di 2100 terlebih dahulu, Pak Rio? Betul, Pak. Tunggu koreksi ke 2100 dulu lebih enak. Oke, dengan target price terdekat seperti apa Pak Rio dengan masuk di 2100? Kalau 2100 sampai, maka 2300 itu bisa menjadi target kenaikannya. Oke. Range situ. Baik, Ibu Shirley di Munduk untuk SMDR direkomendasikan masuk ketika menyentuh di 2100-an dengan target price di 2200-an hingga 2300. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa. Saya akan coba cek apakah ada namanya atau tidak. Bapak Diki di Bekasi ini, Pak Rio, menanyakan saham SMDM Pak, nyangkut di 412, sudah ARB 5 kali
apakah tidak ada pembalikan arah untuk jangka menengah ke depannya seperti apa? Sorry Pak, SMDM. SMDM Pak ya, Ya, Surya Mas. ya Surya Mas Duta Makmur TBK, Pak. Oke, Oke, sekarang di 308, support ada di 302. Jadi kalau kuat di atas 300, technically dia ada potensi rebound, menutup gapnya di 340-an. Mhm. 412 dengan ARB yang ada saat ini di hold atau rekomendasinya seperti apa, Pak? Sorry, kalau 412 kayaknya bukan SMDM ya Pak ya. SMDM soalnya 308 ya harganya ya. Iya, sudah ambil posisi di 412, Pak Rio. Oke. Mhm. Tunggu untuk technical rebound, sell on strength. Oke, baik. Mm-mm. Kemudian ada Bapak Santoso dari Kediri, mau tanya saham IPTV, Pak, di 112. Mohon analisisnya. IPTV, nah ini strong downtrend. Jadi selama IPTV tidak mampu kembali ke atas level 90, maka dia masih dalam tren turun yang cukup kuat. Menurut saya lebih baik sell on strength untuk menghindari resiko penurunan lebih lanjut. Baik, Kisaran sell on strength ada di level 88 sampai 91. oke. Penutupan hari ini di 83 menguat di 3,75%. Selanjutnya saya akan coba sapa ini Ibu Sulis dari Jawa Tengah. Untuk BRIS, bagaimana peluang jelang window dressing? Analisis Anda untuk BRIS? BRIS juga agak mirip dengan IPTV, masih strong downtrend. Senaik-naiknya BRIS ada di resisten di 1450 dan akan berat untuk lebih tinggi dari level tersebut. Support BRIS ada di level 1200, jadi lebih baik kalau mau beli BRIS tunggu di 1200 dan sell on strength di level 1400. Baik, 13.15 menguat di 1,54% di penutupan sesi kedua. BRIS salah satu saham yang terdampak window dressing nanti tidak, Pak Rio? Pada dasarnya umumnya window dressing akhir tahun itu lebih ke big cap, Pak. Nanti January effect baru ke middle cap. Biasanya seperti Oke, itu. kesimpulannya BRIS tidak terlalu terdampak signifikan dengan adanya window dressing. Baik, selanjutnya ada agro, Pak. Analisis Anda? Untuk agro masih strong downtrend. Jadi support juga udah ditembus, udah jebol. Support terakhir itu ada di level 600. Jadi untuk sekarang sih lebih baik avoid. Kalau secara teknikal, sell on strength jika menguat mencapai 570. Area sell on strength. Hari ini ditutup menguat cukup signifikan, Pak Rio, 8,05% di 510. Secara teknikal, apa yang bisa kita cermati dengan penguatan di sesi kedua hari ini? Karena dia masih strong downtrend, maka untuk mau beli mendingan jangan. Tapi kalau ada yang punya, tadi sell on strength di level 570-an, Pak. Di 570-an. 570-an. Oke, untuk agro, jawaban untuk Ibu Sulis yang ada di Jawa Tengah, pemirsa. Baik, selanjutnya ada yang menanyakan saham call, Pak, Black Diamond Resources TBK yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hari ini auto reject bawah, jangka pendek arahnya kemana untuk call, Pak Rio? Melihat pola yang terbentuk adalah inverted head and shoulder, maka kita melihat ada potensi penurunan lebih lanjut untuk saham call ini ke kisaran, kalau tidak mampu bertahan di level 300, maka tendensi ke arah 250. Masih bisa turun. Masih dalam tren turun begitu ya? Ya, betul. 286, hari ini auto reject bawah di 6,54% dan masih ada potensi turun ke level 250, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak Rio. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.